Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, melanjuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin dalam bab istiqomah, hadis nomor 86. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Mendekatlah kamu kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah. Artinya dalam melakukan pendekatan kepada Allah itu serius. Jadi istiqomahlah. Wa'lamu, ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, annahu la yanju wa ahadum minkum bi'amalihi. Sesungguhnya kalian semua itu tidak akan selamat karena amal perbuatan kalian. Qalu, maka sahabat ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak ya Rasulullah? Qala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wala ana, dan saya pun tidak, illa ayataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala beserta karunia-Nya. Rawahul Muslim. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini memberi gambaran kepada kita bahwasanya kita nanti pada hari kiamat itu, keselamatan kita itu bukan dikarenakan amal kebaikan kita, melainkan karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu Pak, itu redaksinya mungkin agak berbeda tapi tujuannya sama. La yudkhila ahadan bi'amalil al-jannata. Tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya, kecuali karena rahmat dari Allah dan karunia-Nya. Nah ini Pak, lah ini yang harusnya kita jangan salah dalam mengambil kesimpulan. Karena kadang orang suka salah-salah dalam membaca hadis. Kalau cuma baca terjemahan saja, nanti salah ngambil kesimpulan. Oh kalau gitu gak usah beramal ya Pak Ustadz, tunggu rahmatnya Allah saja. Nah ini, padahal rahmatnya Allah itu ya apabila orang mau berbuat baik. Lah ini pentingnya kita mengkaji juga, melihat bagaimana sih penjelasan para ulama tentang hadis ini. Dari sekian guru Pak yang saya pernah dapat keterangannya, itu banyak kesimpulan yang diberikan. Salah satu kesimpulan dari hadis ini, pertama, agar kita itu tidak sombong dengan amal kebaikan kita, agar kita itu tidak merasa bangga dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Karena sebanyak apapun amal yang kamu lakukan, bukan itu penentu kamu masuk dalam surga, bukan karena itu kamu selamat nanti pada hari kiamat. Jadi bukan karena banyaknya amal Pak. Karena apa demikian Pak? Karena seringkali orang-orang yang rajin beramal soleh itu Pak, cenderung dia itu merasa istimewa, merasa mulia, dan merendahkan orang lain yang tidak beramal. Nah ini kebanyakan terjadi Pak. Biasanya ini penyakitnya orang-orang yang rajin beramal soleh. Padahal merendahkan orang lain itu merupakan kesombongan. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan, Nabi itu pernah bersabda, sombong itu bukan dilihat dari cara berpakaiannya, sombong itu bukan dilihat dari cara gaya hidupnya, tapi sombong itu apa? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak perkara yang hak dan merendahkan manusia. Itu kesombongan Pak. Jadi apapun pakaianmu, kalau kamu tidak merendahkan manusia, tidak menolak perkara yang hak, kamu bukan sombong.
Tapi bagaimanapun keadaanmu, kamu menolak perkara yang hak atau meremehkan manusia, maka disitulah letak kesombongan sesungguhnya. Jadi merasa lebih baik daripada orang lain. Lah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai amal kita yang sudah sedemikian rupa kita coreng karena merasa lebih baik daripada orang lain. Dan merasa lebih baik ini adalah salah satu sifatnya iblis. Makanya dalam Al-Quran itu kan ditanya oleh Allah, kenapa kamu iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa perkataan iblis? Ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada Adam lah. Jangan sampai kita ini tertular penyakit iblis yang satu ini. Makanya itu kita harus mewanti-wanti diri, bukan karena amal, tapi tidak lain dan bukan karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian Pak, kenapa juga kita harus memahami, kalau kita bicaranya surga Pak, amal yang mana sih yang mau kita sodorkan untuk ditukar dengan surga? Amal yang mana yang kita bisa jadikan itu barter untuk menukarnya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bicara amal Pak, amal contoh keseharian kita Pak, semisal sholat, apakah sholat kita itu sudah sempurna? Apakah sholat kita itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat? Apakah sholat kita itu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Di Al-Quran itu kan jelas firman Allah, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Jadi Allah menegaskan fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis shalah, kerjakanlah sholat, li dzikri, karena untuk mengingat aku. Artinya tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam aktivitas kita sehari-hari ini Pak, kita mungkin sudah jarang mengingat Allah, sehingga Allah menyediakan tempat khusus agar ritual itu, tempat itu adalah tempat yang bisa untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu kan apa arti sholat dalam syar'an itu Pak? Di fikih itu muftatahatun bitakbir, yaitu amal yang dimulai dengan takbir. Apa takbir itu Pak? Membesarkan Allah. Sehingga kalau kita membesarkan sesuatu Pak, kita sudah bertemu dengan sesuatu yang sangat besar, tentu yang lain jadi kecil Pak. Dan bahkan tidak akan terfikirkan, kan gitu Pak, kalau kita bertemu dengan sesuatu yang besar. Contohlah kalau kita misalnya menghadapi masalah yang besar, tentu masalah-masalah kecil itu akan hilang dengan sendirinya Pak. Misal nih Pak Haji Dikun misalnya ketahuan nikah lagi Pak. Ini semisal, ini Bu Haji di belakang jangan anu ya. Ini misal. Pastikan Pak, masalah-masalah yang lain itu akan tidak keingat Pak. Karena apa? Ada masalah yang besar. Menikah lagi itu masalah luar biasa Pak. Itu memicu perang dunia ketiga bisa-bisa Pak. Sehingga tidak mungkin masalah-masalah kecil lainnya itu akan terbawa. Karena apa? Ada hal yang besar yang harus diselesaikan. Lah, seperti itu juga sholat Pak. Artinya kalau kita sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, harusnya yang kita besarkan di hati kita itu Allah, bukan yang lainnya. Nah sekarang kenyataannya, ayo coba kita presentasikan Pak. Berapa banyak kita mengingat Allah dalam sholat dibandingkan dengan dunia kita Pak? Ada yang 100% mengingat Allah waktu sholatnya di sini Pak? Mau lihat saya orangnya gitu Pak. Kalau ada gitu Pak. Ada yang 50-50 lah, 50-50. Atau 100% dunia semua yang kita pikirkan Pak. Seperti itulah kenyataan Pak. Apakah sholat seperti ini lantas yang mau kita tukar dengan surga? Ibarat kalau anak muda sekarang mengatakan apple to apple, sebanding enggak? Kan enggak berbanding Pak. Surga yang nikmatnya begitu biasa, kita abadi di dalamnya dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang begitu memukau, terus kita tukar dengan sholat kita yang jauh dari kata-kata sempurna. Sebanding enggak itu Pak? Enggak berbanding Pak. Makanya kalau kita mau bicara ibadah Pak, ibadah yang mana sih yang mau kita sorong kepada Allah, yang mau kita hadapkan kepada Allah? Ini loh ya Allah ibadahku yang pantas untuk masuk surga. Kayaknya jauh Pak ibadah kita ini, apalagi kayak kita umat zaman sekarang Pak. Bahkan saya itu pernah baca sebuah riwayat, juga pernah saya dapat dari guru saya itu Pak, riwayat ada seseorang itu yang beribadah 500 tahun 500 tahun ibadahnya Pak. Dia itu tidak memikirkan makan minum itu karena apa? Sudah disediain oleh Allah. Ada air yang bersih, ada pohon yang berbuah dengan lebatnya, sehingga dia tidak memikirkan mencari makan dan minum, hingga sehari-harinya itu dia fokuskan untuk ibadah. Tidur secukupnya, ibadah sepuasnya gitu Pak. Kalau kita kan kebalikannya Pak.
Nah, ibadah secukupnya, tidur yang sepuasnya. Nah, ini kebanyakan kita, Pak. Ini enggak, Pak. Dia itu tidur secukupnya, ibadah sepuasnya. Sampai dia itu pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian setelah dia meninggal, dia ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, apa yang membuat kamu masuk surga?" Dengan pedenya orang ini mengatakan, Pak, ya tentu amal saya ya Allah. Tentu amal kebaikan yang saya lakukan di dunia ya Allah, itulah yang membuat saya masuk surga. Oke, kalau gitu kata Allah, kita hitung. Kamu beribadah selama 500 tahun, maka tentu kamu masuk surganya cuma 500 tahun aja kalau gitu. Loh, katanya ya Allah surga itu selama-lamanya. Nah, itu kata Allah, yang membuat kamu masuk surga selama-lamanya itu karena rahmatku, karena karuniaku. Karena kalau cuma ibadahmu terbatas. Ibadahmu itu ada batasnya. Surgaku tidak terbatas, sehingga tidak bisa mau ditukarkan ibadahmu dengan surgaku. Maka andai kata kamu masuk ke surgaku yang tidak terbatas, itu semua karena karuniaku, karena rahmatku. Disitulah baru dia sadar, Pak. Nah itu, Pak. Jadi artinya kalau kita bicara surga, itu tidak lain dan tidak bukan karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Karena kalau ibadah kita ini, Pak, kalau mau dibanding, Pak, tidur dengan ibadah saja mungkin banyak tidur kita, Pak, kan gitu, Pak. Nah, yang terakhir ini, Pak, yang terakhir ini yang juga nggak kalah penting, hadis ini juga mengingatkan kita bahwasanya jangan pernah kamu berputus asa. Karena apapun kamu, siapapun kamu, rahmat Allah itu juga bisa datang dalam hidupmu. Yang penting kamu mau memulai untuk berbuat baik. Karena apa? Karena rahmat Allah itu diberikan kepada mereka-mereka yang mau berbuat baik. Makanya, Pak, dalam hadis itu kan ada seorang wanita nakal, bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim itu imro'atan mumisatan. Jadi wanita yang binal kalau mau diterjemahkan, Pak. Dia kemudian mendapatkan ampunan Allah karena apa? Karena mau memberi minum seekor anjing yang kehausan. Karena kebaikan itulah kemudian rahmat Allah turun kepadanya dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Lah ini, Pak, disinilah pentingnya kita berbuat baik. Makanya Nabi itu sampai berpesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kamu meremehkan kebaikan apapun itu. Karena kita nggak tahu di mana di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduk kita pada malam hari ini mudah-mudahan beriringan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila akmalut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.